Jadi, sikap peta, nah, ini adalah sistem yang digunakan ya untuk pendaftaran seminar dan sidang. Nah, karena, di sini 2013, nah jadi, pasti aktivitasnya ya akan menuju sidang ya. Jadi hari ini saya akan, menjelaskan langsung saja ya bagaimana kalian bisa mendaftar untuk, sidang. Nah, jadi sebelum mengisi sikap peta ya, oh, sebelum mengisi sikap peta itu kalian siapkan dulu, persyaratannya ya. Jadi persyaratannya itu, mungkin nanti bisa ya dari himpunan bisa dibantu untuk dokumen apa saja yang perlu disiapkan, untuk, mendaftar sidang. Nah, kurang lebihnya itu, mmm, untuk pendaftaran sidang itu, dokumen-dokumennya, seperti biodata ya, kemudian skripsinya ya, laporan TA-nya, kemudian juga, administrasi ya, jadi termasuk di situ, mengenai biaya-biaya, itu semua, biasanya, akan dicek ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, jadi kalau misalnya kalian juga apa namanya, ada kendala administrasi dan sebagainya, itu silakan hubungi ke Pak Iman ya. Nah, sudah pada kenal ya Pak Iman. Nah, jadi, syarat-syaratnya itu, dokumen-dokumennya itu dilengkapi, kemudian nanti mungkin ada sedikit pembayaran sidang dan juga ijazah, dan juga, apalagi ya, ya yang penting itu adalah laporan TA-nya dan juga ACC dari pembimbingnya. Nah, kemudian setelah, semuanya sudah siap ya dokumennya, nah kalian bisa, kemudian mengajukan sidang ke sistem Sikapeta ini ya. Nah, untuk alamatnya sendiri itu ada di kpta.teknik.unpas.ac.id Sikapeta ya. Oke. Nah, jadi ini saya langsung praktekkan saja ya salah satu, akun mahasiswa. Nah, jadi kalian akan tampilannya kan seperti ini. Nah, kemudian nanti kalian akan masuk itu ya, akan masuk menggunakan akun situ. Ya, jadi akunnya itu sama dengan situ. Oke. Oke. Nah, kalian masuk. Oke. Nah, jadi nanti kalian masuk ya, masuk ke situ lagi, ke Sikapeta. Nah, kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, jadi di sini ya, kalian bisa lihat. Nah, pertama yang perlu kalian perhatikan itu adalah status registrasi TA terakhir. Nah, jadi di sini, kalian status registrasinya itu, kapan ya. Nah, jadi harus 2021 2021 atau 20192 ya. Nah, jadi, karena 2013 itu mendapat perpanjangan, jadi sebetulnya kalian kan masa studinya itu berakhir di 2019 2 ya, kalau tidak salah 2013 itu, oke. Nah, jadi, di sini, apa namanya, status registrasi TA-nya itu harus diperhatikan harus yang terkini ya. Nah, jadi, harus diperhatikan yang ini. Nah, nanti kalau misalkan status TA-nya itu masih 2018 1 atau misalkan status TA-nya itu tidak terkini, ya maka kalian harus hubungi dulu ya, hubungi siapa ya, untuk mengaktifasi ini kalian, cek dulu ke, Pak Gunawan. Sebetulnya ya, untuk apa namanya, registrasi ini terkait dengan, pembayaran uang bimbingan sebetulnya ya. Nah, tapi untuk angkatan 2013 kemarin yang, belum SUP itu saya masih memberikan kelonggaran ya. Nah, tapi pada saat sidang itu nanti, akan diperhatikan kembali.
Oke, nah kemudian, setelah 2 hari ini sudah oke, sudah terkini, baru pertama yang perlu kalian lakukan untuk mendaftar sidang itu adalah kalian mengisi dulu bimbingan. Oke, ya. Nah, jadi bimbingannya itu harus 5 kali ya. Jadi 5 kali, pembimbing 1, 5 kali pembimbing 2. Nah, kemudian bagaimana caranya ya, nah caranya itu untuk meng-add-nya itu bisa add new ya, kemudian kalian isi saja jenisnya apa ya, TA ya. Oke, kemudian tanggalnya kapan bimbingannya. Nah, tapi kalau misalkan kalian lupa atau misalkan ya untuk angkatan 2013 ya pasti, mepet-mepet gitu ya. Ya isi saja ya jadwalnya, kapan gitu ya, kemudian pembimbingnya siapa, ya dipilih di sini ya. Kayak misalkan saya ya, add, oke nanti akan bertambah di sini ya, bertambah gitu. Nah, bisa kalian lihat di belakangnya. Nah, tambah. Oke. Nah, nanti kalau sudah, ya, kemudian penunjang. Nah, penunjang juga sama, harus 5 kali juga. Nah, caranya bagaimana? Tinggal add saja, ya. TA, kemudian, nah ini karena banyak tipenya, ya kalian pilih saja salah satu, ya misalkan apakah sosialisasi, kuliah umum, atau apa gitu ya, itu boleh. Nah, kemudian deskripsi dan lain-lainnya itu ya boleh dikosongkan saja ya, gitu, add. Nah, jadi sudah kan ya, jadi sudah lebih dari 5, jadi minimal 5 penunjangnya, kemudian bimbingan juga ini, minimal 5, 5 untuk masing-masing pembimbing. Nah, setelah begini, itu baru kalian ke ajuan seminar atau sidang, ya. Nah, jadi di sini kita lihat status persyaratannya ya, untuk registrasi TA-nya sudah oke, jumlah bimbingan sudah oke, jumlah penunjang sudah oke, ya. Nah, kemudian di sini sudah dilihat ya, ada perpanjangan sampai 15 Desember. Oke, nah kemudian di sini ya, kalian tentukan kegiatan yang akan kalian lakukan. Sidang ya, nah sidang, pilih sidang, kemudian kalian pilih tanggal kegiatannya. Nah, tanggal kegiatannya itu mau kapan ya. Nah, jadi untuk penentuan tanggal sidang itu sebetulnya kami memberikan keleluasaan ya. Jadi boleh istilahnya milih dulu begitu ya kalian mengajukan. Nah, itu menjadi salah satu istilah pertimbangan kami juga untuk menentukan jadwal sidangnya. Nah, biasanya penentuan jadwal sidang itu eee, kami lihat dari ya apa ya istilahnya bisa lebih cepat, bisa lebih lambat juga ya tergantung dari apa namanya, kesepakatan dari dosen-dosen yang bersangkutan. Nah, jadi tapi dengan kalian menentukan tanggal setidaknya gitu ya, itu menjadi acuan ya bisa persiapan lah ya untuk kalian pribadi kapan siap untuk sidangnya. Nah, misalkan ini siapa ini teh, Fajar ya, nah Fajar, oke Fajar, nih saya set ya Fajar, hari Kamis tanggal 3 Desember. Oke, nah kemudian kalian tetapkan ya, nah setelah tetapkan itu baru nanti akan muncul, nah ditambah kegiatan. Nah, jadi ini baru akan bisa diklik kalau sudah oke semua, ya. Tambah kegiatan. Nah, kemudian di sini ini, boleh tidak diisi ya, tidak perlu, oke. Nah, pengujinya siapa? Ini tolong diisi ya. Pengujinya itu sama dengan SUP ya. Tapi kalau kalian lupa, harusnya sih tidak lupa ya. Nah, tapi kalau kalian lupa, ya bolehlah dikosongkan dulu. Ya, oke. Tapi harusnya sih kalau sidang tidak lupa ya. Nanti, di-add, oke. Nah, jadi sudah, begini saja ya. Nah, nanti, kalau misalkan sudah oke, misalkan, "Aduh saya ini jadwal sudah ditetapkan belum?" Nah, kalau sudah ditetapkan nanti biasanya seperti ini, ya ada checklist dari koordinator. Nah, kalau ini kan nggak ada nih, ya ajuan sidangnya nih belum belum saya ACC. Nah, jadi di sini masih istilahnya, belum fix ya. Nah, kalau udah ada checklist dari koordinator itu berarti jadwalnya sudah fix ya.
Oke, nah tapi sebelumnya hampir aja saya lupa. Jadi kalau misalkan ini kan, Fajar ini sudah pernah menggunakan si Kapeta sebelumnya. Nah, tapi kalau kalian ya yang, belum pernah menggunakan si Kapeta itu, eee, kalian harus membuat profil dulu, ya. Nah, jadi di sini, tadi kan masuk ke beranda, nah kemudian kalian buat profil dulu. Nah, untuk sidang itu harus buat profil PA seperti ini, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah add new, ya. Nah, kemudian, kalian buat, jenis, pilihannya apa, misalkan, TA gitu ya. Oke, nah kemudian kalian lengkapi handphone, email ya, kemudian judulnya apa. Nah, karena akan sidang kan pasti sudah ada judul ya. Diisi judulnya, kemudian pembimbing satunya siapa, ya, dipilih gitu ya, siapa misalnya. Nah, kemudian pembimbing duanya siapa. Oke. Nah, kemudian add saja gitu ya. Nanti setelah add itu kalau kalau misalkan, kalian misalkan belum bayar bimbingan gitu ya, atau belum terupdate tadi ya, registrasi TA-nya itu belum terupdate, nah itu biasanya tidak bisa buat profil. Nah, jadi segera hubungi, Pak Ega ya atau Pak Gunawan untuk memperbaiki itu, gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi setelah membuat profil ini, baru nanti muncul seperti ini, ya. Nanti kemudian akan bisa mengajukan, gitu. Nah, ini contohnya ya, seperti yang Fajar ini, pertama kali terregistrasi ya untuk PTA-nya itu di 2019 ya. Nah, tapi untuk tadi hasil registrasinya kan sudah jelas ya, sudah oke ya, di 2021 sudah terupdate, gitu. Nah, jadi setelah itu, sudah ya. Nah, kemudian sebentar saya lupa lagi. Nah, kemudian setelah tadi sudah mengajukan seminar sidang itu, ya, nah baru kalian unggah ya syaratnya. Nah, jadi dokumen-dokumen yang tadi itu diklik di sini, unggah syarat. Nah, kemudian kalian uploadkan, ya, apa misalnya ya, misalkan bukti transfer biaya sidang misalnya. Oke, terus kemudian pilih filenya ya. Oke, jadi di sini juga ada ya, apakah bentuknya JPEG ya, PDF atau itu juga boleh. Ya, misalkan apalah gitu ya. Nah, kemudian nanti di-add ya, nanti dia akan masuk ke sini. Ya, kurang lebih begitu. Nah, ini juga di sini juga sudah ada sih sebetulnya listnya ya untuk sidang. Itu ada KTP, KK, akte kelahiran ya, foto terbaru, kemudian dan lain-lainnya ya. Nah, itu dilengkapi semua. Nah, kemudian jangan lupa nanti dikasih nama ya filenya, misalkan seperti KTP, sidang, NPM berapa gitu. Nah, kurang lebih begitu. Ya. Kalau sudah, ya sudah gitu ya. Nanti kalau sudah persyaratannya sudah oke, nah nanti ditunggu saja. Nah, biasanya Pak Iman akan mengkonfirmasi ya by phone, ataupun juga ya kalau misalkan ada persyaratan yang masih kurang, nanti Pak Iman akan langsung menghubungi mahasiswa yang bersangkutan. Nah, kemudian sebetulnya kalian juga bisa melihat ya di sini ya, kalau kalian log out itu di depan tuh ada ya. Jadi di sini, nah kalian bisa lihat ada langsung bisa melihat gitu ya nama-nama yang teman-teman kalian juga atau bisa nama sendiri gitu ya. Nah, seperti ini oke akan sidang nih kurang lebih tanggal 3. Nah, tapi ini belum pasti. Nah, kalau sudah pasti itu nanti akan seperti ini contohnya ya. Jadi jadwal yang sudah fix itu nanti akan seperti ini. Nah, ini biasanya sudah saya perbaiki ya kalau sekarang itu sudah ada Zoom Meet-nya gitu ya, sudah fix ya, jamnya juga sudah ada, ruangnya juga sudah ada ya. Kemudian kalau misalkan SUP atau sidang, itu ya sudah ada pengujinya juga. Nah, oke. Sebentar, ini kayaknya ada ajuan baru nih, Emil Kaisar. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini yang angkatan 2016 mau KP-nya, Emil.
Oke, nah ini sebetulnya masih, belum fix ya. Ya ini belum saya ACC. Nah, jadi kurang lebih itu ya. Jadi sebetulnya sederhana sekali ya untuk mendaftar sidang. Tidak ada yang susah sebetulnya gitu, tapi mungkin memang, tampilan dari sistemnya yaitu cukup baru ya, cukup baru gitu.